Scientist My City My Radio. Jack Rem luar biasa. Masih barengan sama Pia, Kay di sini dan Mila. ya Mila di sini ya. Iya. Berarti semuanya kita udah dengar sama-sama nih pengalaman Mila seperti apa ya. Dan juga banyak banget ilmu yang didapatkan ya sama kita semua Iya. di siang hari ini tentunya. Benar banget. Dan tadi juga udah ada penelpon nih yang join sama kita di Girlicious. Iya, ada Ami ya. Iya, ada Ami. Mm-mm. Dan ada 3 pertanyaan nih buat Mila ya. Tanpa gosok lampu ada 3 pertanyaan. Bukan permintaan ya. Pertanyaan. Nih, yang pertama nih ya. Tadi Ami bertanya Mm-mm. kepada Mila ini ya. Iya. Suka baca ini dari kapan? Suka baca, sebenarnya sih dari waktu sebelum sekolah juga udah suka baca. Sebelum bisa baca malah. Wow. Jadi sepupu tuh kan sekolah duluan. Aku tuh dari antara sepupu tuh paling kecil. Jadi waktu mereka udah sekolah tuh kan pada punya buku paket tuh. Iya. Ada cerita aku pernah ingat namanya judulnya tuh Burung Berkicau kalau nggak salah. Oke. Tapi aku tuh belum bisa baca. Tapi sempat ngedengar sepupu baca, aku improve. Burung berkicau, burung pagi-pagi bangun gitu misalkan. Iya. Terus burung berkicau. Pokoknya improve aja gitu. Sampai akhirnya ketahuan sama bapak, sampai dibeliin kayak huruf-hurufan gitu. Sampai akhirnya belajar di situ. Kan aku tuh orangnya ingin tahunya tuh tinggi ya. Rasa penasarannya tuh tinggi. Sampai dari situ tuh kayak pengen beli buku, pengen baca terus gitu. Kayak penasaran terus. Terus itu tuh kayaknya umur 4 tahun deh. Wow. 4 tahun apa 3 tahun ya? 4 tahun kalau nggak salah. Pokoknya sebelum sekolah. Jadi pas masuk RA tuh udah lancar gitu bacanya. Bahkan sampai ngaji Iqra pun sebelum sekolah juga udah ngaji Iqra ke mama gitu ngaji. Karena penasaran kan. Jadi dulu tuh di Al-Qur'an bapak tuh ada huruf hijaiyah. Ya. Kataku tuh ini apa gitu kan. Sampai mama habis sholat tuh suka ngajarin. Ini huruf hijaiyah diajarin dari A sampai Ya sampai lancar. Kemudian kan sepupu tuh pernah ngaji, ikut juga ngaji. Pengen tahu tuh ngaji tuh kayak gimana, ikut. Iya. Sampai akhirnya waktu mau masuk RA tuh udah Quran. Karena Wih. ngaji itu tuh Masya kan. Allah. Jadi rasa penasarannya tinggi, jadi pengen belajar aja gitu. Iya. Bawaannya tuh kayak penasaran terus. Iya, dan ini sebenarnya gift juga ya, gift dari Tuhan gitu, diberikan rasa keingintahuan yang besar. Iya, Jadi iya. semenjak ketika orang baru mulai, dia udah kemana ya? Udah terbang kemana lagi ya? dia ya. Ketika Via masih 1 langkah, Mila udah 10 langkah. Iya, bener banget. Seperti bener itu. sih itu. Iya ya. Soalnya ini RA udah Al-Quran, aku Iya. RA masih Iqra. Masih Iqra. Iqra, tapi nggak Iqra 1 sih, Oh. tapi masih Iqra. Iqra 1 tapi masih diulang gitu. Waduh. Waduh, kayaknya itu tetangga sebelah deh. Waduh, siapa ya itu ya? Jadi Waduh. ini keren banget ya buat pemerhati banget. semuanya. Nih juga bisa dicontoh ya, ketika anaknya pemerhati banyak tanya, itu harus bersyukur, harus Betul. banyak diberikan jawaban juga gitu ya. Benar. Jangan sampai apa sih nak, Aduh, jangan banyak bahaya tanya banget. nak. Tapi sempat mama tuh kayak bilang nanya mulu kayak polisi. Waduh. Pernah gitu juga sempat waktu aku udah agak besar gitu. Karena Iya. saking aku kepo terus. Ini misalkan kayak gini nih. Jadi tuh kenapa bisa kayak gitu gitu. Jadi nggak pernah ini kayak gini. Oh iya, nggak pernah gitu. Jadi pasti tanya, ini caranya gimana? Kok bisa sih sampai kayak gitu? Kenapa nggak kayak gini? Nah pasti gitu. Kritis banget ya. Iya. Dari kecil gitu ya. Sejak dini. Sejak dini. Tapi aku pernah nanya sih ke ibu aku dulu waktu kecil, diceritain juga sih. Kenapa sih pintu namanya pintu gitu ya? Terus kenapa sih setiap manusia harus punya udel? Apa sih gunanya udel? Sampai nanya kayak gitu ya. Nah itu ya bentuk kritis dari seorang Betul. anak yang itu tuh jangan disepelein sebenarnya ya. Benar. Gitu. Nah terus tadi ada poin kedua nih pertanyaan. Buku favorit dan penulis favorit. Nah, siapa tuh? Buku favorit waktu 2017 aku tuh kan mulai terjun tuh di dunia literasi. Aku tuh waktu itu baca bukunya Wirda Mansur, judulnya Reach Your Dreams. Oke. Nah dari situ kayak mulai oke, aku berani bermimpi gitu. Karena kan di situ diceritain kayak mimpi dia dari awal sampai sekarang kayak gimana, tidak hanya mengandalkan nama baik dari ayahnya aja gitu kan, tapi memang benar-benar menginspirasi gitu. Dan dari buku itu aku pernah tangkap satu hal bahwa kita berhak bermimpi dan impian itu berhak dimiliki oleh setiap orang. Nggak peduli orang tuanya ternama atau tidak, ibunya terkenal atau enggak, bapaknya orang hebat atau bukan, tapi setiap orang itu berhak untuk bermimpi. Dan kita jangan hanya bermimpi, tapi kita wujudkan mimpi itu. Jadi it doesn't matter at all, pokoknya reach your dreams. Oke. Gitu sih. Bercita-citalah kamu selama kamu masih sanggup bermimpi.
Iya, benar Itu banget dia, ya. ya. Apalagi bermimpi itu gratis ya. Gratis. Gratis. Bener banget. Jadi jangan batasi gitu. Jangan batasi ya, mimpilah kamu ya setinggi langit gitu Iya, kan. jangan tanggung-tanggung pokoknya. Iya, gitu Iya, jangan benar tanggung-tanggung. banget ya. Tapi usahanya juga jangan tanggung-tanggung Nah, dong ya. bener. Doanya juga jangan lupa. Itu kadang kan ya sekarang zaman sekarang banyak orang yang cita-citanya tinggi banget, Iya. tapi nggak mau berusaha gitu. Iya. Ya udah deh nanti ya mager. Ya, Nah, rebahan gitu, dulu deh, rebahan rebahan dulu dulu deh. deh. Gitu ya. Nanti deh. Aduh ya harus gercep pokoknya pemerhati semuanya kalau mau sukses, kalau mau Iya. berhasil pokoknya ya itu dia. Iya. Nah terus tadi ada poin pertanyaan ketiga tuh apa tuh Vi tadi? Harapan kedepannya ini bagaimana nih dari Mila? Harapan ke depan belum terlalu dipikirin juga sih, tapi kalau untuk jangka sekarang karena kan lagi nunggu wisuda juga, masih fokus pustakawan di SMA Pesantren Terpadu Hayatan Thaibah. Insya Allah tahun depan mau akreditasi sama lomba perpus, jadi minta doanya juga. Ya. Karena kan aku masuk ke perpustakaan itu juga nggak mudah, jadi nggak langsung masuk jadi pustakawan enak gitu, nggak juga. Iya. Jadi sampai ngalamin kayak dorong-dorong rak, angkat-angkat buku, itu benar-benar kayak ngerasain vibe-nya jadi pustakawan tuh ternyata gitu. Terus kan awalnya tuh aku sebagai guru TK ya sebenarnya 2 tahun. Wow. Tapi setelah di tahun kedua tuh aku ditarik lah tuh sama tutor aku yang di kampus ke Hayatan Thaibah aja katanya di perpustakaannya. Sampai dikasih tantangan gimana caranya ngerubah perpus ini supaya aktif lagi gitu kan, jadi hidup lagi. Oke. Nggak mudah juga tuh sebenarnya. Iya. Dari berbagai tantangan itu alhamdulillah sekarang perpusnya udah dapat respon yang baik dari warga sekolah. Sampai kemarin ada yang dari Jawa Barat katanya tahun depan ikut aja akred, ini udah bagus katanya. Wih, luar biasa. Tapi aku ya. belum pasti tuh karena administrasinya kan belum lengkap dan Iya. sebagainya gitu. Tapi untuk apa ya kayak kualitas yang lain udah inilah ya, Oke. udah oke lah ya, Nah, menurut udah mereka udah oke katanya gitu. udah terupdate lah ya. Iya. Karena kehadiran seorang Mila ya di sana. Enggak juga sih. Ya, Mila DKK. Mila DKK ya. Kayak kakak deh kayaknya. Ya, setidaknya membawa satu perubahan di sana gitu ya. Iya, Kalau dan misalnya di satu jus ada jus gitu ya. Ya. Misalnya jus jeruk ditambahin lagi jeruknya lagi, nah itu tambah manis gitu, tambah enak. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Iya. Jadi sebagai pemanis untuk bikin semuanya jadi cerah gitu ya. Iya. Aduh, gak ada receh nih. Ada suatu berapa, mohon maaf. Mil ada pertanyaan lagi nih ya. Tadi Ini sebenarnya pertanyaan yang tadi sih, ini dari Sama ya? Ami ya. Udah berapa buku yang dibaca sampai sekarang Iya. katanya? Oke, untuk buku aku nggak pernah ngitung sih kayak baca buku berapa Iya. banyak, tapi setiap berangkat kerja tuh kadang kan aku kan naik angkot ya. Nah, di angkot tuh kayak baca buku. Nah, terus sampai ke tempat kerja kalau misalkan pemustakaannya belum datang tuh biasanya pagi-pagi datang ke tempat kerja, sholat duha, habis sholat duha ngaji, habis ngaji siap-siap, misalkan ada pemustaka, kalau misalkan belum ada nih berarti baca buku. Pulang kerja juga kadang kan aku naik angkot, kadang juga jalan sih, itu fleksibel aja, baca buku juga sama. Iya. Jadi kayak Oke. di waktu-waktu apa ya, luang aja sih, jadi nggak pernah dihitung kayak satu hari 10 buku nih, itu enggak juga sih. Terus kalau nggak sekaku itu juga gitu. Terus kalau misalnya ditotalin dari dulu sampai sekarang udah banyak baca berapa buku ya pasti banyak banget. Iya. Iya. Tidak terhitung. Tidak terhitung Iya, juga. kasih ibu kali. Kasih ibu. Kasih ya. ibu ya. Dan by the way kalau kita baca buku di angkot itu kan pusing ya. Kalau Mila Iya. sendiri tuh gimana? Baca buku di angkot sih, apalagi kalau bukunya tuh kayak motivasi, kayak psikologi kayak gitu, lebih suka kan kayak gitu ya. Iya. Jadi ketika kita down, kita baca buku, ternyata ada orang-orang di luar sana yang hebat, bikin buku kayak gini supaya bisa memotivasi orang lain. Ya. Jadi benar-benar kayak lagi drop tuh, baca buku, termotivasi dengan kata-katanya, kayak terbius kan kalau Iya. baca buku tuh. Jadi semangat lagi gitu kan, sambil dengerin musik juga, nggak sekaku itu Jadi juga sih. Kayak sebenarnya. cambuk gitu ya. Nah Semacam gitu benar, cambuk ya. semacam cambuk. Iya. Jadi aku ikut Duta Baca juga kan kayak pembuktian juga kan ke orang-orang, emang ada sih toxic people di sekitar aku. Iya. Nggak bisa dipungkiri Pasti lah. ada, pasti Pasti ada. ada. Wajar. Wajar Nah, ya. Dari SD sampai kuliah, terakhir tuh kuliah kemarin benar-benar kayak drop banget. Ketemu satu teman yang benar-benar luar biasa ya, kayak bermuka dua gitu. Masya Waduh, Allah. benar-benar kayak ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin Allah lagi nyiapin sesuatu di balik ini gitu kan. Jadi benar-benar kayak jalan terjal tuh harus kita hadapin aja. Karena kalau kita cuma berdiam diri di rumah nih, ngumpet aja deh, biarin masalah mati juga padam sendiri, nggak bisa. nggak bisa. Betul. Bagaikan api makin besar, bukannya makin padam. Betul. Jadi itu ya harus kita hadapin.
terus Benar. kita selesaikan. Benar gitu, benar banget gentle ya. aja gitu lah. Betul. Iya. Ini ya catatan nih. Catatan Words of the day, kalau punya masalah jangan lari dari masalah, tapi hadapi hadapi aja masalahnya gitu ya. Jangan Betul. bikin apinya semakin berkobar besar. Nah gitu ya. iya bener banget ya. Dan by the way nih Mila ada yang bertanya lagi ya, masih Boleh, sama silakan. Rasti, katanya keren banget loh Mila, Masya isinya Allah. motivasi semua Masya katanya Allah. ya. Tapi mau tanya tadi kan masuknya ke jurusan mana aja, katanya apa sesuai dengan minatnya? Nah, Aduh, Masya Allah pertanyaannya. Oke, untuk masuk jurusan kuliah ya, jurusan ilmu perpustakaan tuh gak ada sih dalam kamus aku ya dari dulu. Misalkan aku pengen jadi pustakawan nih nanti besar gitu, mau masuk jurusan ilmu perpustakaan, nggak juga. Karena waktu SMA tuh kebetulan alhamdulillahnya aku tuh dapat beasiswa bahasa Inggris kan. Tapi di Jampang di sana, di Surade. Aku ikut om aku. Ada bule juga yang di sana yang lagi ngabdi. Namanya Mr. Nate Keller dari Colorado, Amerika Serikat. Nah, dari situ kayak banyak belajar banyak hal juga. Kemudian jadi suka juga ke bahasa Inggris. Aku sebenarnya sih basicnya sukanya hitung-hitungan. akuntan Orang ya. Eksak ya. Karena Suka yang kita gini pasti-pasti kan, ya. ya benar pasti kan. Kalau misalkan matematika tuh ada soal satu gini, pasti jawabannya kan itu. Iya. Kalau misalkan yang kayak tulisan kayak gitu kan belum pasti jawabannya Iya. gitu. Jadi lebih sukanya sebenarnya ngitung. Tapi waktu ada tes beasiswa tuh sebenarnya disaranin sama om tuh ikut ke biologi. Tapi aku tuh paling anti ke biologi, aku nggak mau. Tapi passion aku tuh kayaknya udah di bahasa Inggris deh kayaknya. Oke. Masuk ke situ ternyata keterima, akhirnya dapat beasiswa sampai 3 tahun dia sampai di sana. Kemudian pilih jurusan tuh. Ya. Qadarullah lagi, Allah belum izinkan aku lolos SNMPTN ataupun SBMPTN. Dan memang orang tua tuh pengennya kuliah di sini. Jadi pengen di Sukabumi katanya. Waduh itu dia ya. Dia dekat juga Bener. mungkin ya. Bener ya, doa orang tua loh Ridho itu. orang tua, bener. Iya, betul. Kan kalau misalkan orang tua nggak ridho, Allah juga nggak ridho. Betul. Jadi mama tuh bener-bener udah teh di Sukabumi aja gitu kan. Kayak aduh ini lolos nggak ya SNMPTN kalau mamahnya kayak gini gitu kan. Bener-bener tuh jadi di Sukabumi aja. Iya. Dan bapak juga pernah bilang jurusan apapun nanti di depan yang ada ambil aja, itu rezeki gitu kan. Makanya pas ditawarin ibu perpustakaan nih tapi beasiswa CSR katanya, jadi bayarnya cuma sebagian. Iya. Ah ya udahlah kata aku tuh terima aja gitu kan, Bismillah diambil aja. Nggak kepikiran juga di hati kayak aduh di mau perpustakaan nih yang dinanti-nanti, nggak juga sih sebenarnya. Awal-awal ada stres juga kayak aduh ini nggak passion aku, nggak sesuai sama aku, karena kan membaca tuh lebih ke hobi ya, bukan lebih ke cita-cita nih pengen jadi seorang yang baca buku banget gitu. Nggak juga, sebenarnya hobi aja gitu, karena emang orangnya penasaran. Terus dari situ lambat laun berjalan, di semester kedua mulai yakin tuh karena ikut pelatihan juga di diskusi, ketemu dengan masyarakat di kota Sukabumi dari berbagai lapisan, kayak dari perpustakaan kelurahan kan, sharing sama mereka karena oke, baik, ini jurusannya bagus, jadi menebar manfaat juga kan. Betul. Intinya sih aku tuh pengen jadi orang yang selalu menebar manfaat untuk orang lain, karena percuma kalau kita hanya pintar sendiri atau mahir sendiri atau punya kemampuan sendiri gitu, tapi nggak disebarkan, sayang banget sih kalau kayak Betul gitu. ya, bakal sia-sia juga ya. Jadi sebisa mungkin kalau pemerhati punya skill ya, dan juga ilmu yang banyak nih ya, apa salahnya nih kita bagiin ke yang lain juga, Iya, supaya benar lebih banget. berkah juga ya. Benar, karena kan kunci ilmu itu sebenarnya untuk ya ilmu yang bermanfaat gitu ya, yang kita kejar itu sebenarnya bukan Betul. hanya ilmu kita bisa, tapi ketika kita mau ke orang, misalnya ada orang yang membutuhkan ilmu itu terus kita pelit sendiri, Nah, jangan kan kayak tidak gitu. betah ke kitanya gitu ya. Gitu. Pelit tuh kebanyakan gini nih. Aku sering banget ya nemuin orang kayak gini. Misalnya aku kayak mau tanya soal apa gitu ya, yang kayak pengen tahu gitu ya. Kadang Iya. suka nggak dikasih jawabannya karena mereka takut tersaingi. Nah, Gitu. ada tuh. Banyak ada. kayak gitu, Ada, bener ada. nggak? Toxic people. Toxic Bener people, banget. bener. Kalau dibilang mental kepiting itu mental kepiting ya, tahu gak sih ya? Iya, capit Dia tuh gitu. saling tarik, Oh, kalau oke. misalnya ada yang mulai naik, Iya. ditarik lagi. Mental kepiting, waduh gitu ya. Aduh, serem banget ya kalau kita ngadepin toxic people seperti itu ya. Repot juga PR sebenarnya. juga ya. Betul. Dan by the way ini Mila katanya ada yang mau minta nomor handphone atau mungkin kontak yang bisa dihubungi untuk Mila buat sharing katanya, dan juga kebermanfaatan lainnya, boleh gak nih? Ini bisa ngubungin kemana? Di Instagram aja kali ya. Boleh. Instagram aja ya. Ah, Gimana tuh, tuh Instagramnya? Di @miladiasaf.
@miladiasaf. Nah itu ya buat pemerhati yang tadi bertanya, boleh langsung ke Instagramnya Mila ya, Iya. di @miladiasaf. Nah Betul itu dia. sekali. Iya bener banget ya, jadi bisa langsung sharing aja di situ ya, sharing Bener dan banget, juga boleh tuh. saling berbagi kebermanfaatan lain. Apa tuh? Apa? Kita Dan mau dan Mila ya, mohon maaf. Dan Lagu ya. Kita mau tanya lagi. Tadi mau kan tanya lagi. udah diceritain juga pengalaman berkesan ya selama Oh, mengikuti. inspirasinya siapa? Betul ya. Mm-mm. Nah, kita mau tanya lagi nih ya. Selama Mila mengikuti duta baca ya, kan tuh ada karantina segala Betul. macam, ada sesi sharing session kayak gitu ya. Iya. Ilmu yang didapatkan sama Mila tuh pasti banyak banget dong. Banyak banget. Ada Masya nggak Allah. sih satu yang nempel yang benar-benar keinget banget? Oke, benar ya harus gini ya. Nah, apa tuh? Ada nggak kira-kira? Ilmu yang benar-benar didapat sih kemarin itu, kita tuh harus bergaul jangan pilih orang pertama, karena meskipun orang itu dari kota kabupaten manapun, kita harus bisa bergaul dengan baik, berteman dengan baik dengan orang tersebut. Budayakan juga salam, tanya, sapa, jadi jangan kayak judes gitu kan. Kalau Iya. ketemu orang kan kadang kayak gitu ya. Kalau misalkan ketemu orang, enggak kenal, enggak usah tanya deh gitu kan. Kalau Hampir misalkan langsung basa-basi lah gitu ya. sebut sebut SKSD apa gitu kan ya. Waduh. Nah, nggak usah ada pikiran gitu. Kalau misalkan kita di acara apalagi pemilihan, kita tuh Iya. harus sapa, Humble ya. humble aja gitu Oke, kan. iya. Terus jangan sampai kita tuh punya kemampuan nih, kompeten kita kompeten di suatu bidang, nggak mau dibagi-bagi ke orang atau sombong deh misalkan. Ih, aku mah ada gini dah. Misalkan aku nih sebagai duta misalkan, aku duta baca loh, gini-gini loh. Ih, kamu mah apa tah? Bukannya sombong ya? Bukan Gitu. sombong ya. Bilangnya tuh kayak bukannya Bukan sombong sombong ya, ya. tapi kan aku tuh Itu tuh sebenarnya aku tuh udah berkeliling dunia gitu. Ada yang kayak gitu ya. Iya, ada ada. aja sih. Banyak ya, mohon maaf. Ya jangan kayak Modelan. gitu sih. Kalau misalkan kita punya keahlian, jangan sampai orang lihat tuh segan ketemu kita kayak ih Iya. tuh dia mah nggak mau deh kayaknya berteman sama aku karena aku mah apa tuh kan gitu kan misalnya. Nah jangan sampai kayak gitu. Terus yang ketiga, ketika kita komunikasi kita harus lihat orang. Kayak misalkan orang itu tipenya apakah senang bercanda atau juga tidak. Aku tuh tipe orang yang pertamanya pasti kelihatannya tuh judes atau pemalu. Terus aku kayak nyangka, ih judes sih orang teh atau kamu pemalu ya gitu. Pertamanya kayak gitu kan. Padahal aku tuh lagi baca situasi. Jadi lihat dulu. Betul. Oh Iya. orang ini karakternya kayak gini, berarti kalau aku ngomong bercanda ke dia berarti kurang bagus. iya. Yang ini berarti oke. Jadi aku tuh selalu kayak Menganalisa ya, ya. lihat situasi dulu kayak Oke. oke nih kalau ke si A aku kayak gini, kalau ke si B enggak, karena aku takut dia tuh sakit hati karena omongan aku. Iya. Karena namanya omongan tuh kan gak bisa hilang kan sakit hatinya. Iya, benar banget ya. Bener banget kan. Kalau luka sih bisa diobatin, kalau luka hati kan nggak bisa. Luka batin harus susah susah. banget. Tapi sama sih, kayak juga seperti itu loh. Sama kayak Mila ya. Jadi kalau misalnya ada di lingkungan baru, jadi orang tuh pasti nganggapnya aduh jutek nih. Oh ini anak pemalu nih. Benar. Pendiam nih. Benar. Gitu pasti kayak gitu. Padahal kan kita lagi membaca Iya, situasi benar. dulu ya. Oh orang ini kayaknya harus kayak gini. Oke, strategi komunikasi yang harus aku lakuin ke orang ini tuh kayak gini. Nah, gini. gitu. Karena kan berbeda satu kepala dengan kepala yang lainnya tuh kan beda ya. Benar banget. Gitu. Jadi harus pintar-pintar Masa menganalisis. tiba-tiba kita heboh kan? Iya. Hey gitu. Naon sih gitu ya. Sih itu kan orang Kayaknya orang-orang langsung pada shock gitu lah. ya kan? Jadi Sehat gitu ya.